Pria itu secara tak sengaja melihat kartu penyandang disabilitas milik pacarnya. Tak butuh waktu lama, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Gadis itu mencoba menjelaskannya. Katanya, kartu itu hanyalah dokumen palsu yang dibuat ibunya agar mereka bisa mendapatkan bantuan sosial. Namun pria itu tahu betul, kartu itu bukan palsu. Gadis itu masih tak paham apa yang sedang terjadi. Ia mengira kekasihnya hanya pergi sebentar dan ia tetap menunggu hingga langit gelap. Tapi pria itu tak pernah kembali. Esok harinya, mereka bertemu kembali secara tak sengaja. Rekan kerja pria itu bahkan menggoda. Terkejut karena diam-diam ia punya pacar, merasa malu jika ketahuan bahwa gadis itu memiliki keterbatasan mental. Ia menariknya menjauh ke tempat sunyi. Dengan senyum lembut, gadis itu memberinya hadiah kecil. Namun pria itu justru menepis hadiah itu hingga terjatuh. Tanpa ragu, ia mengucapkan kata-kata dingin, "Mulai hari ini, jangan pernah muncul di depanku lagi." Sebelum bertemu pria itu, gadis muda berusia 19 tahun itu terlihat seperti remaja pada umumnya. Namun di balik senyumnya, ia memiliki kondisi intelektual khusus dengan kemampuan berpikir setara anak-anak usia 7 tahun, dan ia pun belum menyadari kekurangan itu. Meski berbeda, ia tak pernah kekurangan kasih sayang. Ibunya, seorang wanita tangguh, membesarkannya sendiri sambil menjalankan toko bunga sederhana di pinggir jalan. Hari-hari mereka mungkin tak mewah, tapi selalu hangat dan penuh cinta. Di ulang tahunnya yang ke-20, ibunya memberikan kamera kecil sebagai hadiah, agar ia bisa mengabadikan hal-hal yang ia sukai. Suatu hari, saat berjalan-jalan, ia melihat seorang pria mengenakan kostum maskot dan dikelilingi anak-anak. Jantungnya berdebar. Pria itu terlihat seperti pangeran dari cerita dongeng. Pria itu sebenarnya adalah polisi lalu lintas yang sering melihatnya lewat saat bertugas. Diam-diam, sang pria juga terpikat oleh senyumnya yang polos. Hari itu, sebuah insiden kecil terjadi. Lampu lalu lintas bermasalah dan gadis itu kebingungan di tengah jalan. Sang pria segera berlari menolong dan menggunakan alasan keamanan untuk meminta nomor teleponnya. Gadis itu memberikannya dengan malu-malu. Lalu bahagia bukan main saat benar-benar dihubungi. Sejak itu, mereka mulai sering bertemu. Gadis itu pun tak sabar membagi kebahagiaan kecilnya kepada sahabatnya. Sang ibu mungkin sudah menyadari putrinya sedang jatuh cinta, dan ia takut lelaki asing itu akan menyakitinya. Awal cinta memang manis, hubungan mereka semakin dekat. Gadis itu bahkan mulai belajar naik sepeda bersama. Namun saat melewati turunan, ia gugup dan terjatuh. Dari tasnya, kartu disabilitas itu terjatuh. Saat itulah kebenaran akhirnya terlihat jelas. Ia terdiam sejenak, seolah baru menyadari kenyataan bahwa gadis yang selama ini ia kagumi adalah seseorang dengan keterbatasan intelektual. Tak lama setelahnya, saat gadis itu mencoba memberikan hadiah kecil, pria itu menolaknya dengan kasar. Gadis itu terkejut, tak paham. Ia mengejarnya sambil menangis. Namun jalanan ramai, dan ia belum mahir bersepeda dan terjatuh. Pria itu segera berlari menghampiri. Namun bukan untuk menolongnya, melainkan memarahinya. Dengan pikiran yang masih seperti anak-anak, gadis itu hanya bisa bertanya dalam hati, "Tadinya dia sangat menyukaiku, tapi kenapa sekarang seperti membenciku?"